Halo, welcome back to my channel. Hari ini gue mau bahas tentang isu yang meresahkan banget beberapa minggu ini, yang selalu bilang, oh umur 25 gue udah punya rumah, umur 25 gue udah punya A, umur 25 gue udah punya B gitu. Kok lu udah umur sekian belum punya A, kok lu umur segini belum punya rumah sih, kok lu umur segini belum married sih, kok lu umur segini belum punya anak sih gitu. Nah ini emang gak bisa dipungkiri sih, kalau society kita itu sering mendikte atau mengekspektasikan sesuatu ke orang lain. Nah di sini gue termasuk orang yang mau mengkampanyekan it's okay not to be okay, it's okay kalau kalian gak achieve apa-apa di usia tertentu, it's okay kalau kalian belum punya apa-apa di umur tertentu gitu. Karena poin gue adalah semua orang punya timelinenya, punya clocknya sendiri-sendiri, jadi don't worry. Nah kalian pernah gak sih ngerasa insecure atau stres or depressed karena kalian ngelihat orang lain udah punya hal tertentu tapi kalian belum punya gitu? Jujur gue pernah di posisi yang kayak gitu, dimana gue ngerasa gak nyaman banget karena gue ngelihat gue sangat left behind atau tertinggal dari teman-teman angkatan gue, bisa dari sisi karir, pasangan, atau harta atau achievement apapun yang bikin kita merasa banyak kurangnya gitu. Nah, I think yang mau gue kampanyekan dan gue share di sini adalah kita nggak perlu sih berasa insecure dengan apa yang dimiliki orang lain, karena itu akan jadi source of pain buat diri kita sendiri, bikin kita uring-uringan, gak bahagia gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada batas waktu untuk kita harus memiliki sesuatu. Nggak perlu sebelum umur 30 harus punya sekian ratus juta gitu. Itu mindset yang salah sih. Milikilah sesuatu karena kalian memang ingin memilikinya gitu, bukan karena batas waktu yang quote and quote ditetapkan oleh society. Nah, pertanyaan ini menarik nih. Umur 25 udah punya apa gitu? Harusnya kan udah punya sekian ratus juta. Nah, ada gak sih sebenarnya patokan umur untuk sesuatu achievement? Jawabannya gak ada ya. Sebenarnya gak ada sama sekali. Kalian harus menjadi apa di umur berapa gitu. Itu sama sekali gak perlu kalian perdebatkan. Semua orang punya timelinenya masing-masing. Mungkin ada orang yang udah menikah di umur 20 tapi umur 25 dia cerai, atau ada orang yang umur 25 udah selesai S2 atau S3, tapi ada juga orang yang umur 25 baru ada uang untuk kuliah lagi gitu. It's totally okay. Bener, kita harus punya target tertentu dan target itu harus punya time limit atau timeline, tapi penting juga untuk kita bahagia untuk mencapai target tersebut tanpa berasa diburu-buru dan pada akhirnya kita stres, depresi, atau frustasi karena kok belum dapat juga nih udah umur sekian gitu. Nah, ada kok yang sukses di usia muda, tapi ada juga yang sukses di usia tua gitu. As long as kalian not giving up untuk apa yang kalian mimpikan, menurut gue sih itu yang paling penting. Kita gak perlu terlalu mengagung-agungkan, mengglorify pencapaian orang karena dia masih muda, dia udah capai A, B, C. It's okay untuk kita jadikan inspirasi, tapi it's not okay kalau itu mulai membuat kita secara mental down atau feeling left behind. Karena kita gak pernah tahu orang-orang sukses itu failure apa yang udah mereka rasakan, pain apa, flaws apa, dan apa aja yang udah mereka korbankan untuk sampai di satu titik achievement yang mereka dapatkan sekarang.
Jadi jangan fokus untuk mencapai apa dan kapan, fokuslah untuk mencapai mengapa. Karena jika kalian tahu mengapa kalian ingin mencapai sesuatu, maka kalian akan punya internal drive untuk membuat kalian mencapai hal tersebut lebih cepat gitu. Jadi jangan, misalnya kalian ingin punya barang A gitu, tapi lebih pertanyakan kenapa sih saya harus punya barang A gitu. Siapa yang ingin saya impress? Dan untuk siapa saya mencapai itu gitu. Capailah sesuatu karena kamu tahu mengapa kamu harus mencapainya, dan akan lebih baik jika tujuan itu tujuan yang lebih mulia gitu. Misalnya kalian ingin membantu orang lain, memberi manfaat bagi lingkungan gitu, entah tentang tujuan menikah, punya anak, S2, S3, dan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita itu, do it for yourself and for the sake of your happiness, bukan untuk kebahagiaan orang lain atau kalian ingin pengen dilihat oleh orang lain. Jadi setiap orang punya timelinenya masing-masing. Don't worry, it's okay to restart di umur 30, di umur 40 gitu. Tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Sesukses apapun kita atau segagal apapun kita, we always have the second chance untuk memulai kembali gitu. Nah, sebenarnya yang stressful dan painful itu sebenarnya budaya komparasi sih. Banyak dari kita yang mengukur kebahagiaan dan pencapaian kita dengan orang lain, padahal ketika kita merasa atau memiliki apa yang orang lain punya, belum tentu juga kita bahagia gitu. Padahal kita juga lupa kita mulai dan start di tempat yang berbeda. Jadi jangan pernah mengukur apa yang orang lain capai itu sebagai source of your happiness, karena itu hanya akan membuat kalian painful, sesak, dan stres, dan merasa diburu-buru, dikejar-kejar sesuatu yang sebenarnya nggak memberikan kontribusi apapun kepada kebahagiaan kalian gitu. Jadi ya, there is no timeline, everyone have their own timeline, dan kita alangkah baiknya untuk menghormati saja gitu posisi orang lain, being humble, hargai orang di posisi apapun dia, sekaya apapun dia, itu jauh lebih penting dibanding kita showing off what we have achieved. I think that's all for today. Enjoy. Bye bye.